Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Nyai Afwah Mumtazah selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih. Yang saya hormati Ibu Nur Habibah, yang saya hormati Ibu Miftahul Nur Ulfa Anisa. Senang sekali rasanya kita bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Abu Hasani, kemudian ada Ibu Nur Habibah, dan ada Ibu Miftahul Nurulfa Anisa. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai materi zakat penghasilan. Nah, nanti pada materi ini terdapat 6 poin. Untuk poin A, B, C nanti akan saya bacakan sendiri. Kemudian setelah itu pada poin D, E, F akan dibacakan oleh Ibu Nisa. Dan kemudian poin G, H, I nanti akan disampaikan oleh Bu Nur Habibah. Baik, untuk itu kita langsung memulai saja pada materi A, B, C. Ada zakat penghasilan dan nisabnya. A. Pengertian zakat penghasilan. Zakat penghasilan disebut juga dengan zakat profesi, adalah zakat yang dikenakan atas setiap penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang halal, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, profesional maupun wirausahawan. Dalil Al-Quran yang mendukung tentang zakat penghasilan adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian dalil hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya kecuali harta itu akan menjadi ular botak yang melilitnya pada hari kiamat. B. Dasar hukum zakat penghasilan. Zakat penghasilan termasuk dalam jenis zakat mal atau zakat harta. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa nomor 3 tahun 2003 menetapkan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang halal wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul, atau bisa juga dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan. Sumber zakat penghasilan. 1. Gaji atau upah bulanan. 2. Honorarium, komisi ataupun bonus. 3. Pendapatan dari profesi seperti dokter, pengacara, guru, seniman, dan lain-lain. 4. Penghasilan dari hasil jasa atau usaha pribadi. Selanjutnya, silahkan kepada Bu Nisa untuk membacakan poin D, E, F. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selanjutnya, nisab zakat penghasilan. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib untuk dizakati. Untuk zakat penghasilan, nisabnya disamakan dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas. Jadi jika misalnya harga emas 1.200.000 per gram, maka penghitungan nisabnya 85 dikali 1.200.000. Hasilnya 102 juta per tahun. Jika penghasilan seseorang dalam setahun mencapai atau melebihi jumlah tersebut, maka wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian kadar zakat penghasilan. Zakat penghasilan sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih. Cara menghitungnya yang pertama per bulan tanpa menunggu haul.
Jika gaji lebih dari sama dengan 1/12 dari nisab, maka langsung mengeluarkan zakat sebesar 12,5%. Contoh penghitungan zakatnya, gaji sebesar 8.500.000 per bulan, maka zakatnya 2,5% dikali 8.500.000. Hasilnya 212.500. Cara yang kedua per tahun. Jika total penghasilan tahunan melebihi nisab yaitu 85 gram emas, maka zakat 2,5% dari total penghasilan bersih tahunan. Selanjutnya, waktu dan cara pembayaran zakat penghasilan bisa dikeluarkan setiap bulan ketika menerima gaji atau dikumpulkan setahun sekali, atau bisa juga disalurkan melalui lembaga amil zakat, masjid, atau langsung kepada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yaitu petugas zakat atau panitia zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob atau hamba sahaya, yang keenam gorim, yaitu orang yang berhutang atau orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil atau musafir. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nur Habibah. Monggo. Baik, selanjutnya adalah tentang hikmah zakat penghasilan. Itu satu, membersihkan harta dan jiwa dari sifat fikir. Kedua, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. Ketiga, menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Keempat, menjadi bentuk syukur atas rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menumbuhkan keberkahan pada harta dan kehidupan. Kesimpulannya adalah zakat penghasilan adalah bentuk zakat yang wajib ditunaikan atas penghasilan yang halal dan telah mencapai nisab besarnya 2,5% dari pendapatan bersih. Dengan nisab setara 85 gram emas, zakat ini bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana membersihkan harta dan membantu sesama. Selanjutnya bisa berdiskusi pada materi hari ini. Saya mau bertanya, kita diskusikan Bagaimana, Bu? Bagaimana cara menghitung zakat 2 juta per bulan? Dan yang kedua, jika di dalam sebuah realita kehidupan seorang karyawan atau buruh punya gaji 2 juta per bulan, sedangkan dalam sebulan itu ada tanggungan biaya kredit, bagaimana cara menghitung nisabnya dan apakah berkewajiban mengeluarkan zakat? Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana Bu Nisa mau menjawab yang mana, Bu? Saya izin menjawab pertanyaan pertama, yaitu cara menghitung zakat penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang jika telah mencapai nisab atau batas minimal harta wajib zakat dan telah memiliki selama setahun atau haul, atau bisa juga dikeluarkan setiap kali menerima gaji menurut sebagian ulama. Langkah-langkahnya, tentukan nisab zakat penghasilan. Nisab zakat penghasilan disamakan dengan 85 gram emas. Misalnya, harga emas sekarang 1.200.000 per gram. Maka nisabnya 85 dikali 1.200.000. Hasilnya 102 juta per tahun.
atau sekitar 8.500.000 per bulan. Bandingkan penghasilan dengan nisab gaji per bulan, yaitu tadi 2 juta. Sedangkan nisab per bulan 8.500.000. Karena 2 juta kurang dari 8,5 juta, maka belum wajib zakat penghasilan. Jika sudah mencapai nisab, zakatnya 2,5% kali penghasilan bersih. Contoh, kalau gaji 10 juta, maka 2,5% dikali 10 juta hasilnya 250.000. Demikian Ibu. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua, Bu. Itu jika ada kredit atau tanggungan biaya utang rutin. Dalam Islam, utang yang jatuh tempo boleh dikurangkan dari harta yang dimiliki sebelum menghitung zakat. Contoh realistis, gaji 2 juta per bulan, terus ada cicilan kredit ditambah kebutuhan pokok jumlah 1.800.000 per bulan. Sisanya berarti 200.000. Jika sisa uang ini tidak mencapai nisab, yakni tidak terkumpul hingga setahun mencapai 102 juta, maka tidak wajib zakat, tetapi tetap dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya sebagai bentuk sedekah sesuai dengan kemampuannya, misalnya 5.000 sampai 10.000 per minggu. Nah, kesimpulannya, gaji 2 juta per bulan itu belum mencapai nisab dari zakat penghasilan, yakni yang sudah dihitung itu 8,5 juta per bulan. Karena ada tanggungan kredit dan kebutuhan pokok yang dapat mengurangi jumlah harta yang dihitung. Anjurannya tetap disarankan untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya sebagai bentuk pembersihan rezeki, tetapi belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Terima kasih, Bu. Kira-kiranya seperti itu, Bu. Terus kemudian saya juga izin bertanya pada materi kali ini. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa besar zakat penghasilan yang harus dibayar oleh seorang guru PNS yang gajinya itu 5 juta per bulan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah zakat penghasilan tersebut dapat dibayarkan sekaligus setiap tahunnya ataukah dapat dibayarkan setiap bulan? Terima kasih. Monggo Ibu Nur Habibah, mungkin mau menjawab terlebih dahulu. Silakan, Bu. Ya, saya mau izin menjawab sebentar. Masih ada ini setelah agak sing. Itu background-nya helm ya, Bu? Klasik. Di tempat parkir di dalam ramai banget, Pak. Jadi cari-cari yang bisa terdengar. Klasik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Abu. Yang pertanyaan 1 tentang PNS. Ini hal yang menarik. PNS itu kalau melihat sekarang gajinya sudah tidak 5 juta lagi, tapi ini kan diperkirakan seandainya 5 juta per bulan. Ada untuk menghitung zakat penghasilan, zakat yang perlu diketahui terlebih dahulu misalnya zakat adalah senilai 85 gram emas. Jika kita asumsikan harga emas saat ini sudah sekitar berapa ini? Kalau 1 juta mungkin dulu, sekarang
berarti perkiraan kalau 1 juta, maka nisab zakat penghasilan adalah sekitar 85 juta per tahun. Gaji guru PNS tersebut per tahun adalah 60 juta, kali 12 bulan. Karena gajinya sudah begini, maka ia wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan yang mencapai haul 1 tahun. Maka zakat yang harus dibayar adalah 60 juta kali 2,5%, yaitu 1.500.000 per tahun atau sekitar 125.000 per bulan. Seperti itu. Ya, izin menjawab pertanyaan kedua. Zakat penghasilan dapat dibayarkan sekaligus setiap tahunnya atau dapat juga dibayarkan setiap bulan. Namun perlu diingat bahwa zakat penghasilan harus dibayarkan setelah penghasilan tersebut mencapai haul atau 1 tahun. Jika ingin membayar zakat setiap bulan, maka perlu dihitung zakat yang harus dibayar per bulan berdasarkan total penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Dalam kasus ini, jika guru PNS tersebut ingin membayar zakat setiap bulan, maka ia dapat membayar sebesar 125.000 per bulan seperti yang telah dihitung sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa perluasan waktu pembayaran zakat harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu. Demikian Bapak jawaban saya. Selanjutnya Terima kasih, Bu. saya ada pertanyaan. Yang pertama, kapan seorang wajib zakat penghasilan harus menunaikan zakatnya? Dan yang kedua, bagaimana zakat penghasilan berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat? Monggo bisa dijawab pertanyaannya Bapak Ibu. Monggo Pak, terlebih dahulu saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kapan seorang wajib zakat penghasilan harus menunaikan zakatnya? Seseorang wajib zakat penghasilan harus menunaikan zakatnya apabila penghasilannya telah mencapai nisab, yaitu batas minimal senilai 85 gram emas per tahun atau sekitar 113.730.000 per tahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kewajiban zakat muncul setelah mencapai haul, yaitu telah berlalu 1 tahun sejak penghasilan pertama kali diterima. Selain itu, muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu harus sudah dewasa, balik, berakal, dan memiliki penghasilan dan tidak memiliki utang yang mengurangi penghasilan tersebut. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang mencapai nisab ini. Demikian, Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana zakat penghasilan berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Nah, peran zakat penghasilan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat sangat penting karena zakat penghasilan berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Distribusi zakat meningkatkan daya beli masyarakat atau penerimaan zakat yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat penghasilan memperkuat solidaritas sosial serta mendorong keadilan